Bayangan terakhir di Cadas Pangeran. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Barat yang berjudul Bayangan Terakhir di Cadas Pangeran. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Barat. Deden menerima order terakhirnya malam itu. Tujuannya hanya 5 menit dari rumah. Tapi setelah pesan sudah sampai terkirim. Warga menemukan motornya masih menyala dan jejak langkahnya berakhir begitu saja di tepi tebing, seolah seseorang menariknya keluar dari dunia manusia. Malam itu Cadas Pangeran terasa tidak seperti biasanya. Kabut turun sangat tebal, angin berputar seperti sedang membawa sesuatu atau seseorang. Deden dapat order dari akun bernama Nang Rani, rumah atas tebing. Walaupun warga sering bilang, jangan ambil order dari titik itu malam-malam, Deden sedang butuh uang. Ia terima. Semakin dekat ke titik, suasana berubah. Burung berhenti, bersuara. Daun-daun tidak bergerak, bahkan mesin motornya pun terdengar seperti tertahan, berat, dan tidak mau maju. Saat ia berhenti, GPS menunjukkan titiknya berada di bawah tebing, bukan di jalan utama. HP berbunyi, pesan masuk, turun Kang, saya tunggu di bawah. Tangga kecil di samping jalan itu terlihat seperti mulut hitam yang siap menelan siapa saja. Tapi Deden nekat. Semakin turun, ia mulai mencium bau asing, bau anyir yang halus, tapi menusuk seperti bau besi yang lama tidak dibersihkan. Saat senter HP menyorot ke pepohonan, ia melihat pakaian sobek tersangkut di dahan. Basah, kusam, dan seperti baru saja ditarik dari tubuh seseorang. Deden merinding. Tapi ia tetap berjalan. Di dasar tangga ia melihat perempuan berambut panjang. Berdiri dia menghadap tebing. Tubuhnya agak membungkuk, seperti sedang menahan sesuatu. Nang Rani, Deden memanggil. Suaranya pecah. Perempuan itu perlahan menoleh. Kepalanya berputar lebih jauh dari manusia normal. Bajunya robek. Kulit tangannya tampak seperti pernah dicengkram sangat keras hingga membiru. Lalu ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Seolah pipinya dipaksa menarik ke atas. Tiba-tiba suara pesan masuk. HP Deden berbunyi cepat dan panik. Kang, maaf, saya batal. Saya masih di warung. Jangan turun, itu bukan saya. Deden menatap layar, tangan gemetar. Saat ia mendongak lagi, perempuan itu sudah berdiri hanya setengah meter di depannya. Wajahnya pucat, bibirnya pecah seperti habis digigit berkali-kali. Matanya kosong tapi tajam, seperti sedang mengukur tubuh Deden. Tiba-tiba, dari dalam gelap belakangnya terdengar suara langkah cepat. Berlari menghantam tanah. Berat, tidak beraturan. Seolah banyak kaki yang menyeret sesuatu. Deden menoleh. Senter HP menangkap beanggen-beanggen hitam yang bergerak cepat, melompat dari pohon ke pohon. Ada yang tubuhnya condong ke kanan, ada yang tidak punya tangan, ada yang cara berjalannya seperti tertarik oleh tali. Balik, jangan dekat, bisik Deden pada dirinya sendiri. Tapi perempuan itu menutup jalan. Ia mendekat, Deden mundur. Jantungnya memukul dadanya. Dan suara itu terdengar lagi. Kak Aang, sini. Tiba-tiba perempuan itu mencengkeram lengan Deden. Cengkeramannya keras, terlalu keras untuk manusia. Deden merasakan denyut lengannya seperti dihancurkan dari dalam. Ia menjerit, tapi suaranya ditelan kabut. Bayangan-bayangan dari hutan semakin dekat, berputar mengelilinginya, seperti kawanan hewan lapar yang menemukan mangsa. Tanah bergetar.
daun debu beterbangan. Deden meronta, tapi genggaman makhluk itu seperti besi panas yang menempel di kulitnya. Dalam pandangan terakhir sebelum pingsan, Deden melihat sesuatu di dinding tebing. Ada bekas goresan kuku manusia, banyak, panjang, dan beberapa masih tampak sangat baru. Seolah ada yang baru saja diseret ke sana. Ketika warga menemukannya keesokan pagi, motornya masih menyala. Lampu mengarah ke tangga tebing. Tetapi Deden tidak ditemukan. Yang ada hanyalah jejak menyeret yang berakhir tepat di tepi jurang. Dan di batu besar di bawahnya, warga menemukan bekas tangan bukan tangan Deden menempel. Seperti seseorang mencoba naik, tapi ditarik kembali ke dalam gelap. Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.